Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada tahun baru ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami dari hari ke hari sehingga sampai akhir tahun ini kami masih dalam keadaan selamat, tidak kurang untuk apapun. Tuhan, memasuki tahun 2024, kami pasrahkan kehidupan kami, jiwa raga kami, hati kami, iman kami, hanya ke atas tangan-Mu yang penuh kuasa. Tinggallah di dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah meninggalkan tahun 2023 dan kita sudah memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini iman kita semakin dikuatkan. Dan marilah kita melangkah dengan iman dan selalu dibekali dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita perbuat supaya kita ini tetap dalam keadaan tentram dan damai? Kita harus kompak dan bersatu. Seperti judul renungan kita pada pagi hari ini. Ialah kompak dan bersatu. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menasihatkan kepada kita supaya kita ini bersatu, seia sekata, sehati sepikir, supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Supaya kita saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita ini semakin dikuatkan iman kita. Kita harus bersatu, terlebih bersatu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita ingin bertumbuh iman kita, kalau kita ingin mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan ini, di dalam hati kita, kita harus menempel terus pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana caranya atau tandanya kalau kita ini menempel kepada pokok anggur? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas bahwa
Pertama, kita harus menempel pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan terutama dan juga mengasihi sesama. Inilah tandanya kalau kita ini anak-anak Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Semua kita bisa lakukan kalau kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa kita harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu biarlah mulai tahun 2024 ini kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya iman kita semakin dikuatkan dan kita saling mengasihi, rukun satu dengan yang lain. Hidup bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan penuh kerukunan dan kedamaian. Dan kerukunan ini akan kita bawa sampai ke kerajaan surga. Semoga di tahun 2024 ini kita semua semakin dikuatkan dan kita semakin melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai kita dan Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita tiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.